Sahabat Hikmah, malang betul nasib dua anak asal Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten ini. Kedua kakak beradik ini tak henti menangis saat ditemukan oleh seorang warga terlantar di tepi jalan. Belakangan diketahui keduanya baru saja dibawa kabur oleh seorang perempuan. Mengajaknya pergi bermain, juga dijanjikan ponsel canggih. Yang terjadi, kakak beradik ini malah dirampok. Semua perhiasan yang dikenakan diambil paksa. Kemudian pelaku menelantarkannya begitu saja. Beruntung, korban ditolong warga dan diantarkan pulang kembali ke orang tuanya. Korban sebutkan pelaku tiba-tiba datang menghampirinya di halaman rumah. Belakangan diketahui pelaku adalah buronan yang sudah 5 kali beraksi dengan modus yang sama, mengincar anak-anak yang bermain tanpa pengawasan orang tua. Demi menghindari kecurigaan, pelaku menggunakan trik merayu, sehingga korban akan ikut sukarela. Pelaku yang merupakan janda ini kemudian mencari tempat sepi untuk merampok anak-anak. Pelaku kini telah teringkus dan mendekam di balik jeruji besi dengan hukuman penjara 4 tahun. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, tayangan yang barusan kita saksikan sungguh perbuatan yang sangat tercela. Memperdayai anak di bawah umur, lalu kemudian mengelabuhi dengan mengambil harta benda yang terdapat pada diri anak tersebut. Ini sungguh perbuatan yang sangat tercela. Di sisi lain, ini juga jadi pelajaran buat kita para orang tua. Hendaknya anak diberikan pelajaran. Pertama, jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Ini sebuah pembelajaran. Tanamkan kepada anak untuk tidak mudah percaya kepada orang yang baru dia kenal. Yang kedua, belum layak. Ini jadi pembelajaran buat kita para orang tua. Seyogianya para orang tua tidak memberikan perhiasan yang berlebihan kepada anaknya. Ini sering salah persepsi. Sayangnya orang tua kepada anak, dilimpahinya anak dengan barang-barang mewah, perhiasan mahal. Padahal kalau terjadi apa-apa terhadap buah hatinya, orang tuanya juga yang akan menyesal. Saking sayangnya orang tua, lalu memberikan barang-barang mewah kepada anaknya. Padahal anaknya belum cukup umur. Ini bukan sebuah perasaan sayang. Ini sama juga menjerumuskan. Coba lihat efeknya. Pertama, anak belum cukup umur. Yang kedua, diberikan barang-barang mewah, barang-barang berharga. Tentu akan mengundang reaksi orang lain. Iya kalau niatnya baik, seperti tayangan yang baru saja kita saksikan. Dikelabuhi, diperdaya, lalu dipreteli perhiasannya. Habis sudah. Ya kalau tidak terjadi apa-apa terhadap diri si anak. Tapi kalau sekalian terjadi apa-apa terhadap diri anak, itu yang lebih penting saudara. Maka ini juga jadi pembelajaran buat kita para orang tua. Sewajarnya sajalah. Anak kita misalnya perempuan, dipakein anting. Sewajarnya saja 1 atau 2 gram penanda bahwa dia seorang wanita. Kalau mau diberikan perhiasan berupa gelang anak wanita, berikan. Tapi sewajarnya sajalah. Beberapa gram saja cukup. Ini kadang-kadang kan mohon maaf, karena rasa saking sayangnya terhadap anak, apalagi anak perempuan, habis. Mentang-mentang orang tuanya punya rezeki lancar, banyak harta. Anak perempuannya dipakein anting gede kayak pelek motor. Dipakein gelang rantai kayak rantai kapal laut. Memancing orang lain untuk berbuat dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Para pemirsa Net TV yang saya cintai. Karena itu, nih lagi-lagi orang tua saya katakan terlalu sayang kepada anaknya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kakek dan neneknya ikut campur terlalu sayang kepada cucunya. Dikasihlah perhiasan berupa kalung liontin, emas, bertahtakan berlian misalnya. Tapi ternyata di dalamnya ada azimat, ada mantra-mantra. Lalu kakek neneknya berpesan, nak kamu pakai perhiasan kalung ini ya. Kamu akan terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Ada 2 yang perlu saya garis bawahi. Pertama, itu tadi yang kita bahas.
mengundang orang lain melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, kalau ini yang terjadi, perhiasan yang disematkan kepada anak atau cucu kita dengan jampe-jampe, dengan mantra-mantra, ini membawa kesirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kerugian yang akan kita hadapi apabila terjadi tindak kejahatan. Anak yang kita sayangi tentu akan mengalami traumatik. Yang kedua, yang lebih parah, tidak cuma sekedar traumatik sang anak karena mengalami tindak kekerasan, tindak kejahatan. Yang kedua, yang enggak kalah parahnya adalah mengajarkan si anak sifat-sifat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karenanya, himbauan dari saya, jaga, pantau, monitor, berikan anak-anak kita sesuatu yang memang sesuai dengan kadarnya saja. Jangan berlebihan sebagai bentuk kasih sayang kita. Kalau kita memberikan sesuatu yang terlalu berlebihan, itu sama juga kita mencelakakan anak-anak kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.